Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nur Melati dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan SMA kelas 12. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang pengolahan makanan dan minuman fungsional. Part 2-nya ya. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Di sub yang C ada pengembangan usaha produk makanan dan minuman fungsional. Makanan fungsional dari berbagai negara dapat menjadi bisnis yang menjanjikan, baik berupa makanan fungsional dari Eropa, Amerika, maupun Asia. Berbagai upaya dilakukan dengan ragam kreativitas yang menarik agar makanan fungsional dari suatu daerah tersebut memiliki kekhasan tersendiri. Yang pertama, jenis usaha yang diproduksi. Pertimbangan utama dalam berbisnis makanan fungsional adalah bukan mengenai jenis usaha yang kita sukai, tetapi jenis usaha yang sudah kita kuasai serta produk yang diminati atau dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, peluang bisnis makanan fungsional sangat terbuka lebar untuk bisa dikembangkan. Yang kedua, sumber daya manusia yang dimiliki. Ketika membuka sebuah perusahaan, sebaiknya bentuk perusahaan yang akan didirikan berbadan hukum, baik yang berbentuk koperasi, CV, maupun PT. Hal yang menjadi pertimbangan adalah dalam menentukan bentuk badan usaha tersebut mengacu pada pertama, tujuan dari perusahaan yang akan dibentuk, jenis usaha, sasaran konsumen, serta diversifikasi produk yang telah disepakati oleh para pemegang modal ataupun saham dalam perusahaan tersebut. Yang berikutnya yaitu perizinan usaha. Agar perusahaan dapat bergerak leluasa dalam menjalankan bisnisnya, perizinan perusahaan ini bersifat wajib dari pihak yang berwenang. Dengan memiliki izin usaha, perusahaan yang didirikan akan valid sehingga dapat memproduksi hingga memasarkan usahanya. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi saat mendirikan usaha, antara lain bukti pendaftaran merek produk dari Kementerian Hukum dan HAM, NPWP, SIUP, surat izin untuk usaha atau TDP, serta akta pendirian perusahaan dari kantor notaris. Yang keempat, kapasitas produksi atau volume usaha. Dalam menjaga kapasitas produksi, kemampuan perusahaan dapat diketahui melalui peralatan yang dimiliki, sumber bahan baku, kemasan, hingga proses produksi dan volume produksi. Jumlah alat dan bahan yang harus disediakan bergantung perencanaan awal sehingga kapasitas produksinya bisa maksimal. Total produksi juga sangat dipengaruhi oleh target pemasaran, lokasi tempat produk itu dipasarkan, serta segmen pasar yang dibidik. Selain itu, dalam mengembangkan usaha produk makanan dan minuman fungsional, kita harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama, komponen penentu harga jual produk makanan fungsional. Yang kedua, penentuan harga jual. Yang ketiga, perhitungan laba rugi. Dan yang terakhir, mengenal konsumen pesaing. Sub yang D yaitu strategi, rencana, dan media promosi. Strategi promosi pemasaran atau penjualan merupakan suatu proses perencanaan dari suatu aktivitas perusahaan dengan tujuan untuk meraih peningkatan omset dan volume penjualan. Tujuan dari strategi pemasaran adalah untuk meningkatkan permintaan produk dari konsumen. Terlebih, pemasaran diharapkan menjadi stimulus untuk menciptakan keingintahuan konsumen sehingga mereka akan melakukan pembelian ulang dengan jumlah yang lebih banyak dari semula. Yang pertama yaitu periklanan atau advertising. Penggunaan promosi melalui iklan dapat dilakukan dengan berbagai media seperti pemasangan billboard di jalan atau lokasi yang strategis, pencetakan brosur untuk ditempel atau disebarkan di berbagai tempat yang dianggap strategis, pemasangan spanduk, iklan melalui media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan buku, serta iklan melalui media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan film. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Tujuannya adalah untuk meningkatkan volume penjualan atau untuk meningkatkan jumlah konsumen terhadap suatu produk. Promosi ini dilakukan dengan tujuan menarik perhatian konsumen agar segera membeli produk yang ditawarkan.
Dengan begitu, promosi penjualan harus dibuat semenarik mungkin. Yang ketiga yaitu publisitas atau publicity. Publisitas adalah kegiatan promosi untuk memancing konsumen melalui kegiatan seperti pameran, pundi amal, bazar, serta kegiatan lainnya sehingga dapat meningkatkan pamor perusahaan. Yang keempat, penjualan pribadi atau personal selling. Penjualan pribadi melibatkan tenaga penjualan yang berinteraksi langsung dengan konsumen seperti salesman ataupun sales girl dengan menjelaskan tentang manfaat produk perusahaan. Mereka dapat menawarkan produknya dengan cara door-to-door di rumah calon konsumen atau di kantor-kantor ataupun di tempat yang dianggap strategis. Sub yang E yaitu sistem konsinyasi usaha produk makanan dan minuman fungsional. Nah, kita harus tahu dulu apa itu sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak ketika salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk dijual. Pihak pemilik barang disebut konsinyor, sementara pihak yang dititipi atau menjual barang disebut dengan konsinyi. Keunggulan dan kelemahan sistem konsinyasi. Keunggulan sistem konsinyasi bagi pemilik produk itu adalah dapat memperluas pasar dan menghemat biaya promosi, menghemat penggunaan tenaga kerja dan biaya pelayanan, serta dapat fokus terhadap produk yang diproduksinya sehingga dapat melakukan inovasi agar produk yang dijualnya lebih unggul. Sementara keunggulan sistem konsinyasi bagi penjual produk adalah konsinyi dapat memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan modal terlebih dahulu. Selain itu, sistem ini juga memiliki resiko kecil, yaitu resiko jika barang tidak laku atau rusak. Konsinyi tidak akan mengalami kerugian atas produk tersebut. Display produk yang dijualnya menjadi bertambah tanpa harus mengeluarkan modal. Kelemahan sistem konsinyasi bagi pemilik produk adalah adanya resiko kerugian jika salah memilih konsinyi. Promosi yang dilakukan konsinyi tidak sesuai yang diharapkan konsinyor, sehingga hasil penjualan produk tidak dapat langsung diterima oleh konsinyor karena biasanya pembayaran dilakukan secara berkala, yakni per minggu ataupun per bulan. Sedangkan kelemahan bagi penjual produk, sebetulnya sistem konsinyasi ini hampir tidak memiliki kelemahan apapun bagi penjual, karena produk yang dijual bukan produk mereka sendiri. Yang ketiga, penerapan sistem konsinyasi makanan fungsional. Sistem konsinyasi sangat memungkinkan untuk diterapkan dalam usaha makanan seperti makanan fungsional. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem konsinyasi, yaitu jangka waktu penjualan. Konsinyor harus memberikan jangka waktu penjualan pada konsinyi, misalnya 1 minggu atau 1 bulan dengan cara memberi label kadaluarsa pada produk makanan yang dijual. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang konsinyor dalam sistem konsinyasi. Yang pertama, melakukan perjanjian atau kesepakatan jangka waktu pembayaran jika produk sudah terjual. Yang kedua, menyampaikan sistem keuntungan yang akan diterima oleh konsinyi. Yang ketiga, mencatat jumlah produk yang disetorkan dan berhasil dijual oleh konsinyi. Yang keempat, mengambil produk makanan yang dijual sebelum masa kadaluarsa. Yang terakhir, memberikan bonus jika konsinyi berhasil menjual seluruh produk agar lebih giat dalam mempromosikan produk yang dijual. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materinya dapat dengan mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk terus belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat hari ini, sukses di masa depan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, berusahalah dengan sepenuh hati, dan jangan pernah berhenti untuk percaya bahwa kamu bisa. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.